Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021. Saya ada di kelas 11 IPS 2 jam ke-1 dan ke-2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran daerah dalam APBD sekaligus akan mengkaji APBD Banyuwangi 2021, 2020 dan 2019. Silakan dibuka LKS-nya dulu sama buku paket. Buku paket dan LKS itu adalah referensi ya. Ini buku paket jenis-jenis belanja daerah. Nih, pengeluaran pemerintah daerah menurut Permen Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007. Berarti dasar hukumnya adalah Permen Menteri Dalam Negeri tahun 2007 nomor 59. Bahwa belanja daerah dikelompokkan menjadi dua. Ya, tingkat-tingkat ya, dibagi dua. Satu, belanja menurut urusan wajib. Dua, belanja menurut urusan pilihan. Satu, belanja menurut urusan wajib. Dua, belanja menurut urusan pilihan. Yang wajib yang mana ini? Pendidikan, banyak sekali ya. Yang wajib, artinya wajib ini kebutuhan pokok, belanja pokok. Berarti menyentuh fundamen masyarakat. Pendidikan nomor 1. Di Banyuwangi ada Banyuwangi Cerdas. Program periode sebelumnya ada Banyuwangi Cerdas. Ada Banyuwangi Ayo Mengajar. Program sebelumnya. Banyak hal-hal pendidikan yang digulirkan oleh Pemkab Banyuwangi. Urutan pertama. Dan seterusnya. Apakah 18 jumlahnya? Lebih. Jumlahnya 26. Nah ini. Ada 26 urusan wajib. Berarti semua belanja daerah itu akan sebagian besar diarahkan untuk membelanjakan kebutuhan atau urusan wajib. Kemudian yang kedua adalah belanja urusan pilihan. Ada 8. Kalau dilihat dari sini lebih cenderung kepada sektor ekonomi ya, perekonomian. Kelautan, perikanan. Dulu laut yang paling terkenal se-Indonesia adalah Muncar. Sekarang Muncar habis sudah. Ikannya habis. Pindah sekarang. Terus hutan di Banyuwangi juga banyak, ada barat, ada selatan, ada utara. Kaya kan perhutanan. Termasuk di lintas Kabupaten Besuki paling banyak hutannya di Banyuwangi. Industri mulai periode panas banyak industri. Kalau sudah ada industri berarti menjadi daerah strategis dalam sektor perekonomian, karena
eh, hulunya ya kan, itu dari industri. Industri itu pabrik. Yang terbaru nanti akan dibangun industri kereta api terbesar se-Asia Tenggara di Banyuwangi. Dan masih banyak lagi, termasuk pabrik gula, itu sudah ada. Kemudian tambang, itu juga ada. Pariwisata, ikon Banyuwangi, yang dulu Mas Banyuwangi itu ikut Bali ya, sekarang sudah bisa mandiri sektor pariwisata. Bahkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI itu tahun 2020 datang ke Banyuwangi memang untuk mensupport pariwisata hidup lagi di Banyuwangi. Pertanian, Banyuwangi daerah subur, daerah pertanian sangat menjanjikan di Banyuwangi. Energi dan sumber mineral ada ya, energi. Informasinya ada energi di informasinya ada, cuma kan belum dibuka energi. Sumber mineral juga ada. Transmigrasi ya walaupun sedikit ya, perdagangan ini termasuk besar. Salah satunya di Kota Genteng. Genteng itu sektor perdagangan yang padat. Makanya semua ekonomi real di Genteng hidup. Mulai dari, jadi cara membaca sektor perdagangan, kalian lihatlah perbankan atau jasa keuangan. Dan jasa keuangan harus sehat. Yang paling sehat di Genteng. Berarti menunjukkan Genteng ini perputaran uangnya sangat tinggi. Insya Allah Banyuwangi kalah dengan Genteng, perputaran uang. Makanya bank-bank di Genteng sangat sehat. Termasuk di sektor real juga banyak, mulai dari warung, semua warung hidup. Termasuk pedagang kaki lima, RTH Banyuwangi, RTH Genteng, ruame terus. Menunjukkan RTH-nya kurang luas. Sampai di pinggir jalan itu penuh dengan sepeda di RTH itu. Jadi padahal kan jalan raya sudah luas ya. Yang sekarang ini itu kalau sudah malam, ya sore, malam itu sudah menyempit karena banyak kendaraan parkir di kanan kiri jalan raya di Genteng. Banyuwangi ini sudah mulai sedikit mengalahkan kota Jember, Kabupaten Jember, yang dulu tertinggal. Sekarang Besuki, Banyuwangi sudah mulai dengan adanya lapangan terbang Belimbing Sari. Dan masih banyak prospek-prospek untuk sektor ekonomi di Banyuwangi yang tumbuh. Apalagi kalau ada pabrik listrik tenaga sampah di Banyuwangi, itu bisa menjadi ikon se-Indonesia. Dan memang Banyuwangi dalam periode panas ini mencuat ya, menjadi kabupaten terbaik di Indonesia. Akhirnya seperti itu. Menarik untuk dikaji bagaimana APBD Kabupaten Banyuwangi. Nah, kemudian yang di LKS, pengeluaran daerah, ini yang provinsi dan kota, semuanya ada di LKS. Nah, kemudian kita lihat bagaimana APBD di internet. Ini dari Wikipedia.
Kemarin sudah saya buatkan ilustrasi tentang APBD dalam link YouTube saya. Jadi saya buat ilustrasi begini. Ini yang sudah saya share ya. APBD Banyuwangi tahun 2021. Jadi pendapatan daerah itu ada dua pos ya. TAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, di dalam membaca struktur APBD Banyuwangi atau ya APBD keseluruhan insyaallah ya, maka pendapatan transfer ini paling besar yang diterima atau yang masuk dalam pendapatan daerah. Pendapatan transfer ini diterima dari pemerintah pusat, ya kan, dari pemerintah pusat. Dalam APBN pendapatan transfer ini masuk dalam pos mana? Di APBN. Pendapatan negara apa belanja negara? Belanja negara. Belanja negara pos yang mana? Transfer ke daerah. Transfer ke daerah. Jadi setelah pemerintah transfer ke daerah, maka menjadi pendapatan transfer. Ini dari pemerintah pusat. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second leg. Kalau di APBD Banyuwangi tahun 2021, pendapatan daerah itu diproyeksikan senilai sekian, 2.815 juta bulatan. Maka pendapatan transfernya saja itu 2.089 miliar. Jadi dibandingkan dengan pendapatan lainnya, itu paling tinggi adalah dari pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Maka kalau yang diterima dari pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat itu menurun, ya otomatis APBD menurun. Jadi menurunnya APBD itu melihat dari transfer pemerintah pusat. Kalau dari pemerintah pusat transfernya turun, otomatis APBD turun. Karena dari pemerintah pusat terbesar ini. Maka kalau kalian melihat APBD, membandingkan APBD, contoh Banyuwangi, apakah APBD Banyuwangi 2021 ini turun atau naik? Itu bandingkan dengan APBD Banyuwangi 2020, 2019. Minimal 3 tahun lah, pembandingan 3 tahun. Apakah 2021 turun? Kalau turun, maka kalian harus menelisik, mencari sebab-sebabnya. Kenapa kok turun? Pasti nanti turunnya disebabkan karena transfer dari pemerintah pusat turun. Kalau PAD turun, ya, ini paling turunnya kan tipis ya, atau kenaikannya tipis. Paling berapa miliar, nggak sampai puluhan miliar, berapa miliar turunnya. Lain-lain pendapatan yang sah pun ini juga tipis naik turunnya. Artinya apa? Kalau faktornya adalah pendapatan asli daerah turun, maka bisa dinaikkan dari faktor lainnya. Tapi kalau transfer ini turun, ya otomatis akan turun APBD-nya. Kemudian belanja daerah ini ya mengikuti dari sini. Atau belanja daerah dipaksakan tetap minimal bertahan, ya atau naik belanja daerah.
Kalau pendapatan turun, belanjanya naik, maka defisitnya akan semakin besar. Ini sama dengan APBN akhirnya. Karena konsep anggaran itu kan unsur utamanya dua ya, pendapatan dan belanja. Nah ini. Nah, secara umum seperti ini. Ini unsur-unsur APBD, A pendapatan daerah, B belanja daerah, C surplus defisit anggaran, D pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah ini fungsinya apa? Fungsi pembiayaan daerah ini untuk apa? Menutup defisit. Menutup defisit. Contohnya ini defisitnya 0,180. Maka pembiayaan daerah ya 0,180. Ini defisit, ini ada min. Maka di sini pasti plus. Bagaimana kalau terjadi surplus? Apakah butuh pembiayaan? Tidak butuh. Karena plus. Tidak butuh pembiayaan. Kalau defisit pasti butuh pembiayaan. Berapa pembiayaannya? Sebesar defisit. Kalau surplus, mestinya tidak butuh. Seperti itu. Itulah gambaran tentang APBD ya. Coba kita langsung saja kepada ini. Ini adalah APBD tahun 2021. Sudah ada di sini. Kemarin saya ambilkan, sudah saya pindah ke sini. Ini APBD 2021 real nih ya, sesuai dengan yang ada di media massa atau laporan yang dibuat oleh pemerintah yang telah disahkan oleh DPRD. Terus tahun 2020 ini tahun 2020. Sudah. Saya tanya, APBD tahun 2020 sebesar berapa? Dari data ini, APBD 2020 sebesar berapa? Nah ini. Jadi melihat total anggaran ya, itu dari belanja. Jadi yang dihitung belanjanya. Mengapa kok begitu? Karena defisit terus. Tidak pernah ada APBN, APBD yang surplus. Di Indonesia loh ya, defisit. Maka besarnya ya sesuai dengan belanja ini. 2020 itu APBD-nya 3,375 triliun. 2021, nah ini, 2,996 triliun. Berapa turunnya? Naik apa turun ini? Lebih besar tahun 2020 ya. Selisihnya berapa? 3,375. 3,375. Berapa selisihnya? Tinggal dikurangi saja. Nah ini 0,379. 0,379. Berarti berkurang berapa miliar? 379 miliar turunnya. Padahal 300 ini itu mendekati PAD. PAD-nya 592, mendekati. Berarti besar sekali. Artinya tahun 2021 masa pemerintahan Vipo itu APBD Banyuwangi turun. Ya kan? Nah, gini. Ketika ini turun, ini disebabkan oleh apa? Karena turunnya transfer dari pemerintah pusat. Kita lihat. Transfernya berapa? 2020.
dana perimbangan ini. 2,448. Jadi 2,448. Nah ini 2,448. Nah ini kalau dikurangi min. Nah ini terjadi penurunan transfer daerah dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Banyuwangi sebesar 359 miliar. Mendekati, nah ini, mendekati penurunannya ini. Lebih banyak ya malah ya. Ini 379 miliar, ini 359 miliar. Karena transfer daerah turun, otomatis APBD turun. Nah ini, turunnya signifikan. Bagaimana di tahun 2019? Ya. 2019. Sudah. Belanjanya berapa? Ini 3,125. Ini saya perkecil aja ya. Belanjanya berapa? Berapa tadi? 3,125. 3,125. Antara 2019 dan 2020 naik apa turun? Naik ya. 2020 naik ya. Naiknya berapa? Dikurangkan aja. 0,25. Berarti 250 miliar. Kenaikannya kenaikan APBD. Jadi naik 250 miliar. Faktornya dari mana kok naik? Nah, kita lihat dari pendapatan dana perimbangan berapa? 2,92. 2,92. Dana perimbangan di sini 2,920. Naik apa turun? Naik apa turun? Naik apa turun? Turun ya. Min. Turunnya berapa? Oh, keliru. Ini min. Turunnya berapa? Dah. Ah ya ini, miliar ya. Turunnya adalah 472 miliar. 472 miliar. Turunnya. Padahal APBD-nya naik sebesar 250 miliar. Padahal transfernya turun. Loh kok bisa naik APBD-nya? Dari mana? Dicek belanjanya. Belanjanya naik apa turun? Naik. Iya. Belanjanya kan naik kan? Ketika belanja naik, kira-kira yang menjadi faktor bisa naik APBD-nya padahal transfernya turun, itu apa? Dicek lagi. Kita cek PAD. PAD-nya 571. Kemudian lain-lain 550. 505 ini. Ini yang besar ini. Lain-lain pendapatan yang sah itu 505. Di tahun 2020 lain-lain pendapatan yang sah 296. Nah ini. Jadi kenaikannya 2 kali lipat. Kalau PAD-nya 595 itu sini PAD-nya naik kan? Ini 571 yang 2020 595 naik kan ya. Kemudian ini pendapatan lain yang sah turun malah ya. Turun. Nah, ini maka ini faktornya ini. Ya. Jadi pada tahun 2019 transfernya itu besar, turun ya.
Transfernya turun ya. Besar transfernya. Besar, transfernya besar. Ya. Pendapatan kalau yang 2020 kan turun. Tapi 2020 belanjanya naik ya. Ini yang menjadi faktor menaiknya adalah ini 2020 ini. Pembiayaan mungkin ya. Dari pembiayaan. Bisa jadi pembiayaan dinaikkan. Ini pembiayaannya 35 miliar karena minusnya 35 miliar ya. Kalau di 2019 pembiayaannya berapa? Nah ini 2. Pembiayaannya naik. Jadi dari pembiayaan. Jadi transfernya turun ya dari pemerintah pusat. Kemudian PAD lain-lain yang sah turun ya. Mestinya kan turun ya. Tapi ternyata pembiayaannya dinaikkan. Nah, seperti itu. Apakah boleh? Ya, tergantung kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD. Itulah cara menganalisis tentang APBD ya. Yang jelas APBD Banyuwangi tahun 2021 berapa? Ini 2021. Berapa? APBD-nya berapa? Sudah saya simpan di sini. APBD-nya adalah 2.996 miliar. Ada penurunan sebesar 379 miliar dari tahun 2020. Turun. Gitu ya. Bisa dipahami? Maka kesimpulannya dalam memahami anggaran itu kalian perhatikan ada 2 pos utama, pendapatan dan belanja. Dari pos ini kalau belanja lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit. Ketika defisit maka harus ditutup dengan pembiayaan. Nah itu alur memahami anggaran APBN dan APBD. Gitu ya. Kemudian saya coba cari data lagi, ini saya hapus tentang APBD terbesar. Anggaran ya. Saya akan cari data tentang anggaran. Jadi APBN terbesar di dunia. Coba ini terbesar di dunia. Saya tanya sebelum kita bandingkan dengan negara-negara lain, APBN Indonesia 2021 apa? Kemarin sudah saya cerita dalam link YouTube saya. Apa APBN Indonesia 2021? Lupa. 2055 terus 50 triliun. Itulah APBN Indonesia. Ya. Sekarang kita cek berapa utang Indonesia sampai dengan tahun 2021. Utang ya Indonesia sampai dengan 2021. Berapa utangnya? Nah ini utangnya 5.807 triliun. Berapa kali APBN? Hampir 2 kali APBN. Jadi utang. Jadi APBN kita 1 kali APBN itu utang kita itu mampu untuk membelanjakan 2 kali APBN. Utang Indonesia. Bisa digambarkan bahwa
Indonesia ini hidup dengan utang. 2 kali APBN. 2 kali APBN lah ya. Bayangkan, kalian hidup dengan utang. Berapapun yang diterima, utangnya nambah. Maka itulah faktanya di Indonesia. Kira-kira APBN kita itu nanti akan mampu melunasi hutang kita apa enggak? Hutang Indonesia? Tidak tahu ya. Tapi dalam rencana APBN itu harus mampu menutup utang luar negeri, utang negara. Sekarang bagaimana APBN di dunia? Ini 10 APBN terbesar. Coba. APBN Amerika berapa? 1, 2, 3, 4 ini sudah triliun. Berapa? Ini ya. Ini APBN-nya ini. 38.889 triliun. 36.000. Indonesia masih 2.750. Berapa kali menuju Amerika Indonesia? 10 kali? Masih kurang. 15 kali. Iya. Jadi APBN Amerika itu 15 kali APBN Indonesia. 15 kali. Gimana? 18 kali. Bisa kita analisa begitu besarnya Amerika. Dan Amerika, APBN Amerika itu terbesar di dunia. APBN Amerika. Padahal Amerika itu jumlah penduduk terbesar nomor 3 di dunia. Indonesia nomor 4. Yang kedua siapa? Jepang. 24. Di bawah sedikit Amerika. Defisit ya. Sama-sama ya, Amerika defisit, Jepang defisit. Maka Indonesia defisit wajar ya. Ini defisit. Negara-negara besar itu defisit semuanya. Nomor 3 siapa? Cina. 16 ribu. Banyak. Nomor 4 siapa? Defisit ya, Cina defisit Cina ini. Defisit. Nomor 4 siapa? Jerman. 15. Semua negara-negara maju itu APBN-nya defisit ya, tidak ada yang surplus. Kecuali hanya satu. Yang surplus satu, yaitu Brazil. Brazil itu ada di nomor Brasilia atau Brasilia? Brasilia lah. Itu APBN-nya tinggi. Ini. Brasilia APBN-nya itu 9.486 triliun. Berarti berapa kali Indonesia? 3 kali ya. 3 kali Indonesia. Brazil 3 kali Indonesia. Dan surplus, tidak defisit. Surplus ini. Satu-satunya negara yang surplus hanya Brazil. Hebat Brazil ya. Itulah yang bisa kita kaji tentang APBN dan APBD. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan dengan menganalisis APBN, APBD dari masing-masing negara dan daerah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.